sekalian, kita patut mengucapkan istirja saat kita sering melakukan kesalahan daripada lisan kita. Karena apa? Sungguhnya lisan ini adalah amanah, dan kalau amanah itu kita sia-siakan, maka musibah yang akan kita dapatkan. Alhamdulillah kita berjumpa pada segmen yang ketiga ini. Saudaraku sekalian, kita tadi sampai membicarakan ternyata orang yang bisa menjaga lisan itu bukti keimanannya kepada Allah SWT. Tapi perlu diingat juga nih saudaraku sekalian, ya, yang namanya orang menjaga lisan itu bukan hanya membuktikan keimanan kepada Allah, tetapi nanti fil akhirah, pada kehidupan akhirat, dia akan selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Panas saudara, neraka panas. Jangan kita tidak merasa takut dengan neraka. Kita belum merasakan panasnya neraka. Kita belum tahu seberapa panasnya neraka. Tapi kalau kita ingin tahu, silahkan Anda rasakan dulu panasnya api dunia sebelum panasnya api neraka. Karena apa? Panasnya api neraka itu berkali-kali lipat dari panasnya api dunia. Jangankan kita masuk ke dalam api yang besar, puntung rokok yang masih ada apinya kita injak tanpa alas kaki pun, kita lompat dari puntung rokok yang kecil itu. Maka saudaraku sekalian, kalau Allah mengatakan, kalau Allah Rasulullah SAW mengatakan, orang-orang yang kemudian menjaga lisannya, dia akan selamat daripada api nerakanya Allah. Maka kita, ayo, jangan kemudian membiarkan lisan ini tidak kita jaga. Kita harus menjaga lisan, karena kita nanti akan diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW itu menyebutkan tentang keutamaan daripada orang yang menjaga lisan, yaitu dia bisa selamat daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-'abdu la yatakallamu, orang-orang yang kemudian dia berbicara, yang sering bicara bil kalimah, dengan kalimat-kalimat dan kalimat, tapi bicaranya bil ghairi aqlin, dia tidak mikir terlebih dahulu. Dia ngomong aja kagak dipikirin dulu tuh apa yang akan diomonginnya atau apa yang telah diomonginnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu, maka dia akan jatuh kemana? Finnari, dia akan jatuh di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nerakanya kondisinya? Abad, kondisinya dia jatuh jauh di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bainal masyriq ilal maghrib. Masya Allah, begitu dalamnya dia jatuh ke dalam neraka tersebut. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Saudaraku sekalian, jaga lisan. Jangan lupa, bukan hanya kemudian kita jaga perbuatan kita, lisan. Sebab kenapa? Manusia ini kan di dalam satu kalimat ya syair itu, di sana dikatakan al-insan hayawanun natiqun. Manusia itu adalah hewan yang bicara. Memang manusia itu suka bicara, maka jaga pembicaraan kita. Jaga. Kalau kita jaga pembicaraan kita, insya Allah kita akan selamat. Dan kalau kita akan selamat, insya Allah kita bahagia. Selamat di dunia. Orang yang lisannya baik, banyak temannya. Contoh Nabi, coba Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad itu as-sadiqul masduq. Beliau omongannya itu benar dan dibenerin sama orang-orang. Beliau omongannya itu benar dan orang lain membenarkan bahwa omongannya Muhammad itu adalah benar. Maka kita kalau pengen menjaga lisan kita, lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Omongannya, Masya Allah. Bahkan omongannya menjadi pedoman bagi kita. Dan ketika kita bicara juga sama. Kita harus omongannya menjadi pedoman bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering kita baca hadis ini yang beliau sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kalau hari ini kita sering melakukan kesalahan, salah bicara, salah ngomong, kalau hari-hari ini, kemarin-kemarin kita bicara baru mikir, maka sekarang kita rubah, saudaraku sekalian, mikir dulu baru bicara. Mikir yang banyak dulu, baru sedikit bicara. Dan meskipun sedikit bicaranya, maka bicaranya akan sangat bernilai bagi diri kita atau bahkan orang yang lainnya. Saudaraku sekalian, pemirsa Lentera Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita kemudian sekarang sudah paham, kita sudah paham nih kita harus jaga lisan kita. Maka step berikutnya kita awali dari yang kecil. Step berikutnya kita awali dari diri kita terlebih dahulu. Maka ada satu ucapan yang indah untuk melakukan kebaikan, ibda binafsik. Awalilah dari dirimu. Jangan tunggu orang lain, maka lakukanlah terlebih dahulu olehmu untuk menjaga lisanmu. Demikian saudaraku sekalian, insyaallah pertemuan kita ini dapat membawa manfaat bagi kita semuanya. Al-Fakir akan simpulkan pertemuan ini. Yang pertama, saudaraku sekalian, yang namanya jaga itu berarti kita harus waspada. Waspada yang kita jaga apa? Lisan. Lisan ini tak bertulang, maka kita harus waspada menjaganya luar biasa. Keutamaan orang-orang yang menjaga lisan, menjaga omongannya, dia yang pertama akan akan diselamatkan daripada nerakanya Allah, dan yang kedua dia sebagai pembuktian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. InsyaAllah kita akan bertemu pada kesempatan yang lainnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri Al-Fakir sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tetaplah mengikuti terus kajian-kajian Lentera Islam bersama Ustaz Samit atau Ustaz Jenggot. Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.